beberapa kayak orang yang petinggi-petinggi gitu datang, tapi ya cuman kayak ngobrol biasanya, kayak nanya kasusnya gimana, terus kayak ya ngebantu dalam ya kata-kata aja gitu. Jadi ngomong doang ya. Iya gitu. Mau nyari keadilan gitu-gitu sebenarnya dia kalau ngikutin yang jahat sebenarnya lebih enak gitu loh. Ya kalau ngebela yang jahat tuh pengacara lebih enak jahat, gitu ya. Lebih enak daripada ngebela yang kecil, tapi yang kecil kan tertindas gitu loh. Kenapa yakin ya kalau papa dikriminalkan? Nah itu coba dijawab. Jadi pertama-tama kasusnya kan tentang papaku alamatnya dipakai. Alamat kantornya dipakai buat kliennya waktu dulu bikin taruh di KTP itu ada alamatnya papa aku. Terus dia buat KTP itu dia ajuin klaim ke asuransi. Nah, terus papa aku sekarang dipenjarain karena yang kasus itu yang KTP itu alamatnya dipakai. Kita mengadakan demo hari ini karena sistem hukum di Indonesia sudah bobrok. Hukum di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Harus ada orang yang berani berbicara untuk mengubah hukum yang berantakan. Ayah saya adalah salah satu dari sedikit orang banyak yang berani untuk mengubah sistem hukum yang berantakan. Namun banyak oknum dari kejaksaan yang tidak suka. Karena itu mereka takut kepada ayah saya, tidak berani untuk melayang sendiri, dan mereka memakai tangan kotor untuk meroyok. Sekarang kalau saya lihat, hukum di Indonesia ini bukan dipakai untuk menegakkan keadilan, tapi hanya dipakai sebagai alat politik. Orang yang nggak punya uang dan kekuasaan, atau mereka tidak viral, mereka tidak bisa mendapatkan keadilan. Polda Metro Jaya mengungkap kasus peredaran narkoba jaringan lembaga pemasyarakatan di Jawa Barat. Polisi menduga jaringan ini akan mengedarkan narkoba untuk perayaan Tahun Baru. Polda Metro Jaya mengungkap jaringan peredaran narkoba di dalam lapas di Jawa Barat dengan menangkap 10 tersangka. 2 diantaranya berstatus narapidana lapas Bancai. Itu mana? Oh itu barang kita. Kau kantor sini lah. Kantor sini dulu. Sini dulu, kantor sini, Pak. Kau dapat dari mana ini, Le? Hai, kali ini aku akan mengajak kalian untuk mengenal jenis-jenis narkoba sampai dengan bagaimana cara pengguna memakainya. Pertama ganja, yang kedua adalah syabuk, selanjutnya ekstasi, dan yang terakhir adalah heroin. Selamat datang di dalam channel YouTube Quotient TV. Nama saya adalah Kate Victoria Lim dan saya ingin membagikan cerita dan opini hukum saya mengenai penegakan hukum di Indonesia. Sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe agar bisa selalu mendapatkan update terbaru dari kami. Kali ini saya ingin membahas penegakan hukum dengan judul Blak-blakan praktek kotor oknum Polri dalam kasus narkoba. Video ini bertujuan untuk sharing dan kritik keras terhadap praktek oknum Polri. Saya tegaskan sekali lagi, yang saya bicarakan ini di dalam video ini adalah tentang oknum Polri. Bukan seluruh anggota Polri dan bukan pula anggota Polri yang baik, tapi oknum. Berbicara tentang kasus narkoba tidak terlepas dari obat-obatan terlarang dan psikotropika yang dilarang oleh pemerintah Indonesia. Dari zaman dahulu hingga sekarang ada 3 penyakit manusia yang dibuat dengan sendirinya, yaitu narkoba, judi, dan prostitusi. Di beberapa bagian negara lain, 3 hal ini tidak dilarang dan tidak melawan hukum, melainkan diatur dan dikoordinir dengan rapi oleh pemerintah di sana. Tentunya banyak perdebatan apakah 3 penyakit manusia ini adalah hak manusia untuk memilih menyakiti diri sendiri atau ini adalah tindakan yang menjadi wewenang pemerintah. Tetapi di Indonesia
Tiga hal ini adalah hal yang dilarang dan diatur oleh pemerintah sebagai hal yang melawan hukum dan diancam oleh hukum pidana. Berbicara tentang narkoba, pada zaman Cina kuno, narkoba atau saat itu dikenal dengan kata candu dijadikan alat oleh bangsa Manchuria untuk menjajah negara Cina daratan. Manchuria tahu bahwa mereka kalah dalam jumlah tentara. Oleh karena itu digunakanlah narkoba untuk merusak moral dan kesehatan bangsa Cina. Lalu pada zaman sekarang ada di negara kita salah satu anggota grup band dari Gigi, yaitu Thomas Ramdhan. Dia juga sempat lumpuh 6 bulan akibat kecanduan narkoba, di mana narkoba itu disuntikkan ke bagian kakinya. Dan karena itu ia tidak bisa berjalan selama 6 bulan. Karena sifat merusak inilah, pemerintah berpikir untuk melarang penggunaan narkoba. Ya, walaupun yang dirusak adalah kesehatan diri sendiri. Di Indonesia sendiri, kecanduan pada narkoba sudah lama digunakan dan masuk ke Indonesia. Walau dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, namun narkoba sangat mudah didapatkan di Indonesia. Kita sebut saja tempat dunia malam seperti diskotik atau karaoke, ada dealer atau pengedarnya di sana. Ini bukan hanya opini, karena di tahun 2016 Ahok menutup diskotik Stadium setelah ketahuan 2 kali mengedarkan narkotika. Stadium itu infonya adalah milik Susan dan suaminya. Suaminya yang bernama Ahok, tapi ini beda Ahok, namanya aja sama-sama Ahok. Nah, pengusaha diskotik selain ada Stadium juga punya Olimpik dan Grand Paragon. Ayah saya, Alvin Lim, ia tahu semua nama pemilik dan pengusaha dunia malam dari kelas atas, yaitu Alexis, Malioboro, 101, Sun City, hingga kelas menengah seperti Classic, Raja Mas Group, dan Sari Ayu di Ruko Taman Sari. Dunia malam ini selain bisa mendapatkan narkoba, juga terdapat prostitusi bebas yang berkeliaran. Ini sudah menjadi rahasia umum. Apakah polisi tidak tahu? Tentunya Polri tahu keberadaannya, namun tidak ada penindakan. Karena prostitusi walau ilegal, tapi tetap di-backing oleh oknum aparat Polri. Sekali lagi saya sebut oknum Polri, bukan polisi yang baik atau mewakili seluruh kepolisian. Mirisnya ayah saya bilang bahwa dulu bahkan ia sering melihat lalu lalang oknum Polri meminta setoran ke tempat hiburan malam. Membahas tentang skandal kasus narkoba oleh oknum kepolisian, publik dikejutkan dengan berita dicopotnya Kapolda Jatim Teddy Minahasa dalam kasus pencurian barang bukti narkoba, di mana narkoba seberat 5 kg hilang dari barang bukti dan diduga dijual kembali. Kasus Teddy Minahasa diduga dibongkar dalam orang dalam Polri sendiri karena adanya perang bintang. Ferdy Sambo yang merupakan Kadif Propam beserta temannya tentunya menyimpan banyak borok Jenderal Polri lainnya. Bahkan terakhir Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan, Karopaminal, mengkonfirmasi masalah suap 6 miliar ke Kabareskrim kasus tambang. Terkait dari benar atau tidaknya, hal tersebut sudah membuktikan bahwa institusi Polri ini sedang kacau balau, berantakan. Sudah terjadi krisis kepemimpinan di tubuh Polri. Sehingga Presiden pada 2 bulan lalu mengumpulkan seluruh Kapolda dan pejabat utama Polri serta para jenderal ke istana. Kasus Teddy Minahasa
mengungkap modus pertama Oknum Polri, yaitu mencuri barang bukti narkoba untuk dijual kembali. Selain pencurian barang bukti narkoba, modus kedua Oknum Polri adalah menjadi pemakai dan atau pengedar narkoba. Seperti berita ini. Ini beritanya isinya adalah AKPS ditangkap karena membawa narkoba ke diskotik di Taman Sari. Pada saat tertangkap tangan, Kabir Humnas Polda mengatakan pihaknya mendapatkan barang bukti berupa 1 klip plastik besar yang berisi 6 paket yang diduga sabu sebesar 7,10 gram dan 4 paket klip plastik yang diduga sabu seberat 2,63 gram dan 1 klip plastik berisi 9 paket klip plastik yang di dalamnya berisi putau seberat 5,26 gram. Modus Oknum Polri sebagai pengedar narkoba tentunya membuat sulit pemberantasan narkoba karena aparat kepolisian yang seharusnya memberantas dan menangkap pengedar narkoba tidak akan waspada kepada oknum anggota Polri yang justru menjadi pengedar. Ayah saya mengatakan bahwa ketika ia di dalam penjara di Polda Metro Jaya tahun 2018, ia di sel juga bersama seorang oknum Polri yang tertangkap narkoba. Setelah keluar, oknum Polri tersebut kembali bekerja di Kamnek Polda Metro Jaya. Modus ketiga oknum Polri adalah jual beli kasus pidana narkoba. Oknum Polri menggunakan cepu untuk menjebak korban masyarakat. Cepu adalah istilah mata-mata orang yang memberikan informasi ke polisi apabila ada transaksi narkoba. Cepu bisa saja anggota Polri yang menyamar atau orang sipil seperti prostitusi yang akan menghubungi polisi dan memberikan informasi. Karena biasanya prostitusi itu erat dengan narkoba. Ayah saya menceritakan pengalamannya seseorang yang bernama Gunarko Papan yang ditahan bersamaan di Rutan Cipinang dengan ayah saya. Gunarko Papan adalah seorang bos pabrik kertas dalam rutan yang bercerita ke ayah saya. Di dalam pengakuannya, Gunarko itu udah sering ditangkap oleh oknum Polri dan dengan uang damai 500 juta ia dilepaskan. Tapi pada penangkapan ketiga, sebelum ia sempat berdamai dengan oknum Polri, beritanya sudah tersebar ke media sehingga sudah tidak bisa berdamai lagi. Nah, ketika ditangkap, Gunarko ini sedang berada di Hotel Sun Lake bersama dengan seorang wanita panggilan yang diduga adalah cepu yang sudah mengintai Gunarko. Ini berita tentang penangkapan Gunarko juga ada di Detik, ini beritanya. Nah, bayangkan ini satu orang pengguna, uang damainya untuk oknum Polri aja udah sejumlah 500 juta. Padahal menurut data Menkumham, 70-80% penghuni rutan dan lapas adalah tahanan narkoba. Bisa dibayangkan omset uang kotor jika pengguna narkoba yang damai dengan oknum Polri ada 1.000 orang sebulan. Itu sudah bisa menghasilkan 500 miliar sebulan. Tidak heran anggapan masyarakat apabila oknum Polri yang hidup mewah padahal gaji kecil adalah karena hasil korupsi atau uang haram. Ayah saya di tahun 2007 juga pernah ditahan. Dan ketika di rumah sakit Polri di kamar sebelah Faruk, yaitu bos pemilik pabrik sabu terbesar, kebetulan lawyer ayah saya saat itu dan lawyernya Faruk itu sama, yaitu Ferry Juan.
Ayah saya melihat sendiri bagaimana dalam tahanan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Farouk masih bebas menggunakan sabu dalam kamar dan memakainya di depan ayah saya. Farouk cerita bahwa anak buahnya banyak juga anggota Polri. Katanya paling mudah merekrut anggota Polri karena gaji Polri kecil, sedangkan omset jualan narkoba tinggi. Harga sabu itu lebih tinggi daripada harga emas. Tidak heran jika para pengedar narkoba punya banyak backingan, apalagi bandar narkoba dan pemilik pabrik narkoba seperti Farouk. Tentunya Polri tidak akan mudah melacak pengguna narkoba apabila tidak dibantu oleh cepu. Juga oknum Polri punya list pengguna narkoba, terutama artis dan orang-orang kaya. Banyak artis kena terjerat kasus narkoba. Ahmad Albar, Nia Rahmadani, Tio Pakusadewo. Diduga para artis yang terjerat narkoba bisa divonis ringan atau rehab jika memiliki uang kuat. Konon untuk negosiasi dan beli tuntutan rendah, disinilah mafia hukum bekerja. Artis konon menggunakan narkoba di rumahnya atau di kamar hotel. Tentunya polisi tidak mungkin bisa tahu apabila tidak ada bantuan dari cepu. Dalam video ini saya akan membongkar teknis bagaimana oknum Polri bermain dalam jual beli kasus. Ketika mendapatkan tersangka pengguna narkoba, oknum Polri biasanya nego di tempat dan membuka sejumlah harga ke korbannya. Selalu minta cash atau tunai. Lalu korban setelah dibawa ke kantor polisi akan menghubungi keluarganya, istri atau saudaranya untuk datang dan membawa uang tunai. Biasanya tidak lebih dari 24 jam. Dalam penangkapan korban di BAP, tapi belum dikeluarkan surat penyidikan. Karena apabila keluar surat penyidikan, maka penyidik dalam waktu 7x24 jam harus mengirimkan SPDP ke kejaksaan. Apabila sudah melibatkan kejaksaan, maka sudah sulit untuk damai. Istilah damai atau sering disebut 86 ini adalah keadaan di mana oknum Polri melepaskan tersangka dari jerat hukum dengan imbalan sejumlah uang. Jadi waktu 7x24 jam ini krusial. Dan ada juga syarat kedua. Syarat kedua itu adalah kasus narkoba ini belum viral. Apabila sudah viral, oknum Polri umumnya tidak berani untuk damai. Apabila si tersangka tidak sanggup memenuhi jumlah yang diminta oleh oknum Polri, maka oknum Polri akan melakukan penahanan. Namun bukan berarti dagangan oknum stop di situ. Masuklah modus kedua, yaitu mengurangi barang bukti. Jadi misalnya seseorang ditangkap dengan barang bukti 20 pil inek. Bisa diringankan dengan menggunakan barang bukti yang dimasukkan dalam berkas perkara, misal jadi 1 atau 2 butir. Pengurangan barang bukti ini berimbas ke jumlah hukuman sanksi pidana dan pasal yang diterapkan. Barang bukti yang dikurangi bisa dikonsumsi oleh oknum Polri ataupun dijual kembali ke jaringan pengedar atau ke cepu oknum Polri tersebut dan menghasilkan uang. 5 kg sabu yang diduga dicuri oleh mantan Kapolda Jawa Timur jika dijual di pasar retail bisa laku di atas 5 miliar rupiah. Dalam pasal pidana Undang-Undang Narkotika, pengguna narkoba yang memakai untuk diri sendiri bisa dikenakan pasal 127 ancaman maksimal 4 tahun pidana. Dan jika diurus bisa menghindari masa tahanan dan
dirawat di RSKO, yaitu Rumah Sakit Ketergantungan Obat, untuk bisa mengalihkan hukum pidana ke rehabilitasi. Pengguna narkoba harus mendapatkan asesmen dari saksi ahli. Jika tidak dikurangi, maka menyimpan narkotika diancam pasal 112 ancaman pidana minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun. Apabila berat melebihi 5 gram atau 1 kilogram tanaman dan mengedarkan narkoba, diancam pasal 114 dengan ancaman hingga hukuman mati atau seumur hidup. Jadi bisa dilihat untuk memainkan dan memanipulasi pasal untuk meringankan ancaman pidana ini. Oknum Polri memanipulasi dan mengurangi barang-barang bukti yang tertera dalam berkas penyidikan. Bisa masyarakat lihat bahwa banyak cara untuk menghasilkan duit oleh oknum Polri. Makanya tidak heran jika oknum Polri sangat mudah untuk punya rekening di atas 1 triliun ketika menjadi jenderal. Lihat saja Polda Metro Jaya, mobil Kanit dan Kasubdit saja mewah-mewah. Dan begitu pulang barang-barang mereka, dan Presiden Jokowi teriak dan meminta agar Polri bisa hidup sederhana. Menurut saya itu adalah nasihat yang salah. Jika uang yang digunakan dari hasil halal atau warisan keluarga atau sumber halal lainnya, maka tidak masalah untuk menggunakan barang dan hidup secara mewah. Namun diduga banyak oknum Polri hidup mewah dan tidak sesuai gaji mereka dan didapat dari sumber kejahatan. Inilah masalah besar ketika Polri menjadi alat kejahatan. Modus terakhir adalah oknum petinggi Polri setelah jenderal berbintang yang menjadi pelindung bandar narkoba, layaknya perjudian, prostitusi, dan narkoba juga terorganisir. Ada mafianya. Ingat teori mafia hukum. Jenderal Polri atau oknum backingan Polri, pelindung bandar narkoba akan memberikan info ketika akan terjadi razia atau penggerebekan narkoba, sehingga tempat diskotik dan hiburan malam bisa bersih-bersih sebelum razia datang. Koruptor saja sering sudah kabur ke luar negeri sebelum ditahan. Ini hal yang biasa. Nah, untuk jasa perlindungan oknum Polri ini, bandar narkoba menyetor uang perlindungan setiap bulannya. Makanya tidak heran, narkoba dan prostitusi jarang sekali ada razia atau penangkapan. Karena pengusaha hiburan malam rajin memberikan setoran rutin bulanan. Jadi sangat besar sekali omset yang bisa didapatkan dari perputaran uang haram narkoba. Makanya tidak heran lapas dan rutan penuh dengan tahanan narkoba. Karena Kapolri tidak pernah serius menargetkan narkoba. Lihat saja rutan dan lapas, kebanyakan yang ditahan adalah kurir narkoba yang konon adalah orang Indonesia yang miskin, yang diberikan uang sedikit saja mau mengantarkan narkoba. Sehingga ditangkap kurir hari ini, besoknya sang bandar tinggal bayar kurir lainnya. Alhasil rutan dan lapas penuh kurir narkoba yang menghabiskan anggaran negara dan membuat penjara overloaded. Di sini bisa saya bilang pemerintah sudah kalah melawan narkoba. Bahkan menurut saya pemerintah sebenarnya tahu dan tutup mata akan kejahatan ini. Ada lokalisasi, sebut saja di Jakarta, Kampung Ambon, untuk mendapatkan narkoba di sini sangat mudah. Sudah menjadi rahasia umum, namun diduga tempat tersebut ada pelindung dan backingannya, sehingga dibiarkan beroperasi. Dalam video lainnya akan saya bahas dan kulas abis tentang oknum aparat pelindung
tempat prostitusi dan praktek kejahatan TPPO, yaitu tindak pidana perdagangan orang. Uang narkoba ini puluhan triliun tiap bulan yang mengalir ke oknum Polri. Di Reskrim Narkoba juga ada Satuan Narkoba, juga ada lagi BNN yang isinya juga anggota Polri. Banyaknya personal Polri, namun mayoritas yang ditangkap hanyalah kurir kelas kampung saja. Kenapa? Padahal sangat mudah sekali mematikan jaringan narkoba. Basmi saja suppliernya. Jika tidak ada barang, maka tidak akan ada yang bisa dijual. Barang dan persediaan narkoba bisa didapatkan dari dua sumber. Pertama, dalam negeri, seperti pabrik sabu yang didirikan oleh Farouk. Yang kedua, luar negeri yang diselundupkan ke Indonesia. Untuk membasmi jaringan dalam negeri itu sangat mudah. Pabrik narkotika butuh orang ahli kimia dan bahan kimia kan? Ikuti aja peredaran bahan baku dan buntuti ahli kimia peracik narkoba ini. Maka akan dapat pabriknya. Ini tidak sulit sama sekali. Sedangkan untuk membasmi jaringan luar negeri, pasokan terbesar diselundupkan melalui perusahaan ekspedisi dan kapal angkut dari luar negeri. Ini butuh kecermatan petugas bea cukai di pelabuhan. Kedua adalah info yang didapatkan oleh ayah saya adalah pemilik private jet dan bandara pribadi karena konglomerat pemilik kapal terbang dan pelabuhan di luar Pulau Jawa yang mengangkut narkoba dengan private jet miliknya. Karena di pelabuhan atau bandara milik sendiri tidak diperiksa ketat, sehingga narkoba dengan mudah diselundupkan masuk. Diketahui konglomerat tersebut sangat dekat dengan oknum Jenderal Polri. Sungguh sangat mengerikan sepak terjang oknum Polri ini, sehingga tidak heran jika pernah ada liputan rekening Polri yang isinya triliunan. Itu tidak mengherankan jika satu tangkapan uang damai bisa 500 juta, maka ribuan kasus narkoba setiap tahunnya bisa mencapai triliunan perputarannya. Ini baru dari uang damai loh, belum dari penjualan barang bukti narkoba dan jual beli kasus. Saya harap belak-belakan saya ini bisa digunakan oleh institusi sebagai kritik dan masukan agar Polri bisa membasmi praktek oknum Polri dalam kasus narkoba, serta membasmi pengedar dan bandar narkoba. Bukan malah menangkap korban pecandu narkoba yang sebenarnya adalah penyakitan dan butuh bantuan. Pengguna dan pecandu narkoba harusnya disembuhkan melalui rehabilitasi, bukannya malah dipenjara. Apalagi dalam penjara malah peredaran narkoba lebih bebas. Jika pengguna narkoba dijebloskan di penjara dan malah di dalam penjara menggunakan narkoba, maka bukannya sembuh dan insyaf, maka di dalam penjara belajar ilmu mereka untuk menjadi pengedar narkoba. Sehingga sambil memakai mereka bisa menjual narkoba ke teman-teman mereka dan peredaran narkoba makin menjamur. Di dalam penjara, bandar kecil bisa menjadi bandar besar dan mengendalikan kerajaan narkoba dari dalam penjara. Saat ini negara Indonesia dalam keadaan darurat mafia hukum. Oknum aparat penegak hukum bukan yang menangkap dan menegakkan hukum, justru menjadi alat bantu kejahatan. Disinilah saya miris dan saya tergerak untuk berbicara kebenaran. Walaupun besar resikonya, saya cinta kepada Indonesia dan keinginan saya adalah agar Indonesia bisa menjadi baik dan penegakan hukum di Indonesia bisa adil dan lurus. Ayah saya memberikan saya contoh
dengan ia tidak menyesal walaupun dipenjarakan. Katanya mati pun rela demi Indonesia. Padahal menurut saya pemerintahan Indonesia tidak sayang dan bahkan melakukan hal buruk untuk mengkriminalisasi ayah saya. Tapi kata ayah saya, cinta itu butuh pengorbanan dan tidak selalu timbal balik. Ya, ketika saya renungi memang benar, namun sedikit orang yang bisa melakukan hal seperti itu. Saya jadi teringat jikalau saat itu ayah saya takut dipenjara, maka ia akan membiarkan saya. Apakah saya akan menjadi seperti sekarang? Namun saya lihat itulah bentuk pengorbanannya kepada saya. Dan jika sebelumnya ayah saya berkorban demi saya, yaitu anaknya, maka saat ini ayah saya berkorban demi masyarakat Indonesia tanpa mengharapkan imbalan ataupun pujian. Tapi ia malah mendapatkan fitnahan dan banyak oknum yang memusuhinya. Saya tahu dalam berbicara tentunya tidak semua pihak akan setuju dan senang dengan perkataan saya. Bagi pihak kepolisian dan pihak lainnya apabila ingin memberikan hak jawab, bisa menghubungi kami dan mengemukakan pendapatnya. Harapan saya agar institusi Polri bisa lebih baik. Walau jujur saya agak pesimis karena masa pasca Sambo masih saja Polri memproses LPITE yang dilaporkan oleh kejaksaan dengan sewenang-wenang. Di mana ayah saya diperiksa sebagai saksi pada tanggal 18 Oktober 2022 tapi gelar perkara tersangka sudah dilakukan pada tanggal 22 September 2022 sebelum ayah saya diperiksa sebagai saksi. Sesuai KUHP ini sudah salah. Harusnya gelar perkara penangkapan tersangka dilakukan setelah pemeriksaan sebagai saksi dulu. Tapi itulah oknum Polri dengan dalih menegakkan hukum tapi melawan hukum acara. Pada akhirnya hukum tidak lagi adil, tapi semau oknum aparat saja. Mohon dukungan teman-teman netizen dalam perjuangan saya dan keluarga dalam berjuang demi Indonesia. Saya harap Tuhan mau melindungi dan memberkati Indonesia agar maju. Terima kasih.